Shalom anak-anak, apa kabar kaliannya pada hari ini? Pasti luar biasa sehat ya. Nah, tetap semangat walaupun saat ini masih belajar dari rumah ya. Nah, selamat buat kalian yang saat ini sudah jadi kelas 6. Yeay. Sebentar lagi SMP ya tahun depannya. Wah, tetap semangat ya belajarnya supaya nanti pada saat kelulusan nilai kalian dapat yang baik ya. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Selamat pagi Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami diberi kesehatan, juga berkat yang melimpah. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar. Berkatilah kami Tuhan dalam belajar kami. Berikan konsentrasi, juga semangat di dalam belajar. Berikan kami juga kesehatan Tuhan di dalam belajar. Berkati juga orang tua kami yang mendampingi kami belajar. Dan juga Tuhan berkati guru kami yang menyampaikan pembelajaran kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Terpujilah namamu, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar agama. Nah, tahun ini kita akan menggunakan buku BPK Gunung Mulia ya. Jadi, mulai tahun ini BPK Gunung Mulia buku paketnya. Kita mulai pembelajaran pertama yaitu bab pertama di halaman yang pertama. Oke, itu tentang ibadah dalam perjanjian lama. Kita akan belajar di halaman yang kedua. Kalian lihat, perhatikan buku paket kalian ya. Mem April akan bacakan. Yang A, kita akan belajar persembahan kurban sebagai ibadah. Persembahan kurban sebagai ibadah. Pada zaman perjanjian lama, orang-orang menyatakan kecintaan dan penghormatan mereka kepada Allah melalui persembahan kurban. Mereka memuji dan menyembah Allah dengan iman dan hati yang bersukacita. Mereka memuji dan menyembah Allah untuk menanggapi kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Berbagai tindakan dan sikap yang menghargai dan menghormati kelayakan Allah pencipta semesta langit dan bumi, itulah yang disebut ibadah. Kalian boleh garis bawahi ya. Berbagai tindakan dan sikap yang menghargai dan menghormati kelayakan Allah pencipta semesta langit dan bumi, itu disebut ibadah ya. Ciri utama ibadah dalam perjanjian lama adalah persembahan syukur. Persembahan korban syukur. Peristiwa ini dimulai dari cerita Kain dan Habel pada zaman bapa leluhur, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, itu dia ya. Yang pertama kita akan belajar persembahan kurban pertama sebagai ibadah zaman para bapa leluhur. Pada awalnya ibadah adalah hubungan pribadi antara manusia dan Allah. Ibadah bersifat individu dan berbentuk kurban, persembahan dan doa. Rasa syukur ketika mereka merasa dikunjungi secara pribadi oleh Allah dan diekspresikan dengan mempersembahkan kurban. Mereka percaya bahwa jika mereka mempersembahkan kurban, Allah akan terus memberikan kehidupan dan mengampuni dosa mereka. Zaman dulu itu ibadah tuh lewat memberikan kurban persembahan. Itu pada zaman perjanjian lama. Nah, kalian bisa lihat itu bentuk kurban persembahan. Kalian lihat tentang Kain dan Habel. Nah, terus ada gambar juga Abraham sebagai mempersembahkan Ishak sebagai korban persembahan dan juga persembahan Yakub. Kalian bisa lihat gambar itu ya, itu sebagai bentuk ucapan syukur dalam bentuk kurban dalam perjanjian lama bapa leluhur kita ya. Yang kedua, zaman kitab Keluaran, pembangunan bait suci dan mazmur. Setelah keluar dari tanah Mesir, ibadah umat Israel adalah ibadah bersama dalam kemah pertemuan. Ketika Musa mengantar bangsa Israel ke Gunung Sinai, mereka memasuki perjanjian dengan Allah. Di sanalah Allah memberikan 2 loh batu berisi 10 hukum, yaitu 10 hukum Taurat ya. Dalam 10 hukum itu terdapat perintah supaya bangsa Israel mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah. Mereka juga harus menjauhkan diri dari penyembahan berhala dan merayakan hari Sabat, yaitu hari istirahat. Ke-10 hukum itu mengharuskan umat menghadap Allah 3 kali setahun, saat hari raya roti tidak beragi, hari raya menuai, dan hari raya pengumpulan hasil. Saat menghadap Allah, mereka wajib membawa persembahan. Persembahan itu dibawa ke mezbah Allah. Setelah naik tahta menjadi raja, Daud menetapkan Yerusalem sebagai lokasi untuk kuil kerajaan. Kemudian Raja Salomo mendirikan bait suci untuk meletakkan tabut perjanjian. Bait suci dan sinagoge adalah tempat ibadah bagi bangsa Israel. Bait suci menjadi rumah persekutuan antara manusia dan Allah.
Di dalamnya manusia memberikan persembahan kurban yang hidup dan berkenan kepada Allah. Pemimpin ibadah dalam perjanjian lama adalah para imam. Tugas utama imam adalah, kalian boleh garis bawahi, melayani di hadapan Tuhan. Dalam ibadah mereka menggunakan mazmur yang sering disebut buku nyanyian. Mazmur berisi nyanyian dan doa yang berjumlah 150 mazmur, yang kebanyakan adalah gubahan Daud atau mazmur nyanyian Daud ya. Nah, itu bagian A. Sekarang yang bagian B. Unsur ibadah bangsa Israel. Apa aja unsurnya? Yang pertama ada musik, yang kedua ada doa, yang ketiga ada pembacaan firman dalam ibadah. Itu ada 3 ya. Kita akan bahas satu-satu. Yang A, yang pertama, musik. Alat musik dalam perjanjian lama pertama kali dicatat dalam kitab Kejadian 4 ayat 21, yaitu kecapi dan suling. Kalian boleh lihat gambarnya ya. Alat musik ini terus dimainkan dari masa ke masa sampai terbentuknya bangsa Israel. Dalam penyelenggaraan ibadah, bangsa Israel menggunakan musik. Saat pemerintahan Raja Daud, alat-alat musik mulai berkembang dan dibagi menjadi 3 golongan. Boleh kalian lihat, alat musik bertali, alat musik tiup, alat musik pukul atau perkusi ya. Jadi nggak cuma zaman sekarang, dari zaman Daud pun sudah ada seperti itu ya. Yang kedua, doa. Doa merupakan unsur yang penting dalam ibadah. Mazmur dimaksudkan untuk membantu si penyembah menaikkan doa kepada Allah yang ilahi. Doa-doa dalam kitab Mazmur terus-menerus digunakan dalam ibadah dan merupakan buku pegangan para imam. Ini adalah buku pegangan para imam. Supaya kitab-kitab Mazmur ini dalamnya ada doa-doa pujian ya. Doa dinaikkan dengan rasa syukur serta hikmat di hadapan Tuhan, diiringi dengan puji-pujian yang mengagungkan nama Tuhan. Yang ketiga, pembacaan firman dalam ibadah. Di dalam sinagoge ada pembacaan Torah namanya, atau kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nanti kalau ditanya kitab Taurat itu apa? Kitab Taurat ada 5 kitab Taurat, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Dan kitab para nabi. Imam-imam besar mengucapkan teguran atau mengucapkan firman yang dipercayakan kepada mereka di halaman bait suci. Inti dari pemberitaan firman adalah bahwa manusia mencapai kesejahteraan dalam melakukan kehendak Allah, bahwa manusia diciptakan untuk menjadi milik sesamanya, dan bahwa seluruh manusia diciptakan untuk menjadi milik Tuhan. Itu adalah unsur-unsur dalam ibadah. Yang C kita akan bahas, ibadah yaitu sebagai respon manusia kepada Allah ya. Di zaman perjanjian lama, setiap kali datang kepada Allah, bangsa Israel harus membawa persembahan berupa hewan kurban. Tadi seperti yang sudah kita belajari ya, harus bawa hewan kurban dulu, baru mereka beribadah ya. Tidak sembarangan hewan persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Mereka harus membawa hewan-hewan yang terbaik sebagai persembahan, yaitu apa aja, gemuk atau tambun, sehat dan tidak bercacat, karena Allah menyukai persembahan yang terbaik. Tidak boleh kakinya cacat, pincang, itu nggak boleh. Kurban itu kemudian dibawa kepada para imam, lalu diserahkan kepada Allah melalui ibadah persembahan kurban. Ibadah zaman perjanjian lama merupakan respon manusia terhadap kebaikan Allah dan bukti ketaatan manusia kepada Allah. Ibadah mengambil tempat yang penting dalam sejarah kehidupan bangsa Israel karena Allah bersedia membuka kembali hubungan dengan manusia. Sistem persembahan kurban adalah bagian dari upaya Allah menciptakan suatu bangsa yang mendengar suaranya dan mengikuti Dia. Bagaimanakah kita merespon kebaikan Allah dalam ibadah sekaligus menunjukkan ketaatan kita kepada Allah? Berikut ini langkah-langkahnya, ada 4 ya. Berdoa dan menyanyi untuk mengagungkan nama Allah. Resapi firman Allah yang telah didengar dan lakukanlah. Yang ketiga, beri persembahan yang terbaik. Yang keempat, jadilah saksi Kristus. Ada 4 ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita. Yang menjadi tugas kalian, coba kalian bisa lihat, itu di PS-nya. PS-nya kalian lihat uraian materi. Jika kamu akan diberi hadiah, hadiah apa yang kamu paling senangi? Coba centangi ini yang ada nih, buku cerita, baju dan sepatu, telepon genggam sampai ke Alkitab. Kalian centang mana yang kalian sukai. Terus mengapa kamu menyukai hadiah tersebut yang kalian pilih tadi? Nah, bagaimana perasaanmu jika kamu menerima hadiah yang kamu inginkan? Nah, terus menurutmu mengapa orang-orang percaya kepada Allah memberi kurban persembahan? Itu juga kalian jadi PS kalian ya. Itu PS-nya. Terus PR-nya itu di halaman 4.
di halaman 4 tentang Kejadian 4 ayat 1 sampai 16, nomor 1 sampai 5. Kerjakan di buku paket, yang tadi PS-nya juga dikerjakan di buku paket ya. Oke. Nah, sampai di sini saja. Jadi PS-nya ada di halaman 2, PR-nya ada di halaman 4. Kalian kerjakan di buku paket agama, nanti kumpulkan di GCR agamanya kalian masing-masing. Oke? Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita, biarlah boleh menjadi berkat buat kita ketika kita beribadah, yang saat ini beribadah online di rumah ya. Ikuti ibadah itu dengan baik. Jangan pikir karena di rumah tidak ada yang melihat, tidak ada kakak sekolah minggunya, kalian boleh bermain-main, tapi tidak. Ibadah itu fokus kepada Allah. Ibadah itu adalah memuji, menyembah Tuhan dan melakukan firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Biarlah kiranya pembelajaran menjadi berkat dan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar tentang ibadah ya Tuhan yang benar. Biarlah kiranya Tuhan ketika kami beribadah, kami boleh menyerahkan hati kami, hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkatilah Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini masih belajar dari rumah. Berikan mereka Tuhan kesungguhan hati, berikan mereka konsentrasi, dan juga Tuhan biarlah kiranya mereka boleh semangat di dalam belajar, dan juga berikan kesehatan kepada mereka Tuhan. Berkati juga kedua orang tua mereka yang bekerja. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap usaha dan pekerjaan orang tua mereka. Berkati juga Tuhan setiap apapun yang mereka kerjakan buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, tetap semangat. Jangan lupa selalu berdoa, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.